Ya, shalom saudara sekalian. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dan tetap semangat walaupun apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Di saat-saat pandemi seperti ini, mungkin kita mengalami kebosanan, mungkin kita mengalami kesulitan dan lain sebagainya, tetapi marilah kita tetap bersukacita dan berpengharapan di dalam Tuhan. Dan renungan kita pada hari ini diambil dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-18. Ya, saudara tetap semangat ya untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, cerita kali ini adalah bagaimana Elia diangkat oleh Tuhan. Jadi dia tidak mati seperti manusia pada umumnya. Dan Elia adalah salah satunya. Yang sebelumnya adalah Henok begitu ya. Dan kedua ini adalah Elia yang langsung diangkat oleh Tuhan. Tetapi dalam proses pengangkatan ini ternyata ada satu dialog kalau tadi kita perhatikan baik-baik antara Elia dengan Elisa. Bahkan Elisa sepertinya tidak rela kalau gurunya ini langsung pergi. Karena dia tahu dia akan menggantikan Elia, maka dia seperti minta sebuah otoritas begitu. Atau sebuah keyakinan bahwa dia akan bisa menggantikan sama seperti Elia. Dan yang terjadi adalah Elia sebenarnya tidak, kalau kita perhatikan ya, tidak bisa menjanjikan apapun. Maka di ayat yang ke-9, dia bertanya kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Maka Elisa mengatakan, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Artinya mendapatkan otoritas, kekuasaan, atau seperti engkau lah Elia, kira-kira demikian. Tetapi Elia mengatakan, "Yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Di sini kita bisa melihat bahwa Elia mengatakan kepada Elisa, ini semua adalah kehendak Tuhan, otoritas Tuhan. Bukan otoritas aku sebagai gurumu yang bisa memberikan otoritas itu. Tidak. Kuasa itu datangnya dari Tuhan. Jadi, nanti kalau kamu melihat aku terangkat, maka benar bahwa kamu bisa melihat Tuhan, kan? Automatically bisa melihat Tuhan, maka kamu memiliki otoritas tersebut. Dan akhirnya Elia terangkat ke surga dan disaksikan oleh Elisa. Dan salah satu yang menjadi peninggalan yaitu jubahnya Elia. Dan jubahnya Elia ini menjadi sebuah simbol otoritasnya bahwa memang benar Elisa lah yang menggantikan dia. Dan Elisa mendapatkan kekuasaan dan otoritas itu sepenuhnya dari Tuhan. Nah, di sini good readers, kalau kita boleh renungkan dalam kehidupan kita, maka sebenarnya otoritas Tuhan lah yang seharusnya terjadi dalam kehidupan kita. Terkadang kita masih menginginkan begini, begitu, sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kehendak kita. Tetapi kita harus sadar bahwa ada otoritas tertinggi dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan. Tuhanlah yang menentukan semuanya. Tuhanlah yang menghendaki semuanya. Artinya, kita harus bisa tunduk. Kalau tidak, maka kita tidak bisa melihat otoritas Tuhan. Elia dalam sepanjang kehidupannya, dia benar-benar tunduk kepada Tuhan. Sehingga dia terangkat ke surga. Bukan berarti kita pada saat ini ingin matinya seperti Elia, begitu ya, terangkat itu kan otoritasnya Tuhan. Kembali lagi, itu adalah otoritasnya Tuhan. Yang bisa kita lakukan pada saat ini adalah melakukan kehendak Tuhan. Dengan sepenuh hati, dengan segala kerendahan hati kita. Maka kita akan berjumpa dengan Tuhan. Jika pada hari ini semangat kita menjadi kendor, jika pada hari ini kehidupan kita menjadi sulit dan semakin sulit, maka kembali lagi, kita datang kepada Tuhan, minta otoritas Tuhan. Supaya hidup kita seturut dan kehendak Tuhan. Dan jika hidup kita seturut dan kehendak Tuhan, kita yakin percaya berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.